Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pertemuan malam ini masih surat Yusuf, surat 12 ayat 81 sampai 85. 81 sampai 85. Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, ada nggak nih? Sudah ada. Oh, udah ada ya. Baik, jemaah sekalian, karena Ustadz kita sudah bersama dengan kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat 81 sampai 85. Kepada Ustazina, Ustaz Safi Saleh, dengan segala hormat, falitafaddal. Syukran, Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون والعير التي أقبلنا فيها ولصادقون قال بل ولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا
فصبر صبر جميل جميل عسى عسى الله الله أن أن يأتيني بهم جميعا جميعا إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى تولى عنهم عنهم وقال يا أسفا على يوسف يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت وبيضت عيناه من من الحزن الحزن فهو فهو كظيم كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تالله تفتح تفتأ تذكر تذكر يوسف يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى حتى تكون تكون حرضا حرضا أو أو تكون تكون من من الهالكين. الهالكين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله وآله عليه الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Jemaah sekalian, mewakili semuanya, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safai Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi beliau, keluarganya, dan anak cucunya jadi anak-anak yang saleh dan soleha, menjadi penerus Al-Quran. Amin. Begitu juga jemaah sekalian, semoga dengan ayat yang dibaca tadi menjadi wasilah di sisi Allah SWT, agar Allah SWT nanti menempatkan kita di tempat yang semulia-mulianya. Amin. Allahumma amin. Kita teruskan surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-85. Mari kita mengulang kembali dari ayat 80 sehingga kita bisa menemukan benang merah antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang kita baca tadi. Di ayat 80 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Tatkala mereka sudah kehabisan akal, kehabisan harapan untuk membujuk Nabi Yusuf, ataukah raja, ataukah menteri pada saat itu, lalu kemudian mereka berkumpul di antara 10 bersaudara.
Qala kabiruhum, berkatalah yang paling besar di antara mereka, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawathiqa min Allah. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Bukankah, kata bagaimana pendapat itu saya tambahkan. Yang adalah bukankah kalian telah mengetahui bahwa ayah kalian, ayah kita telah mengambil sumpah janji dengan kita di hadapan Allah. Wa min qabl ma farrattum fi Yusuf, dan sebelumnya kalian juga telah membuang, mensia-siakan Yusuf. Falan abrahal arda hatta ya'tanadi, saya tidak akan kembali ke kampung halaman kecuali ayah mengizinkan kepada saya, atau yahkumallahu li, atau Allah menetapkan hukum atas saya. Wa huwa khairul hakimin, karena dialah Allah yang paling baik menetapkan hukum. Dari sini kita lihat bahwa yang besar ini lebih baik daripada yang lain. Ya. Dan kita lihat bahwa kesadarannya sudah semakin baik. Di sini kita sudah lihat melibatkan Allah dalam pembicaraannya, dan dia juga bersumpah tidak akan kembali ke negerinya kecuali kalau Allah orang tua mengizinkannya, karena sesuai dengan janjinya dia akan menjaga Yusuf baik-baik. Dan sekarang Yusuf akan ditahan. Inilah pembahasan kita terakhir di ayat 80. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ingat jemaah sekalian, Nabi Yakub, ayah daripada mereka, itu karena bersedih atas kehilangan Yusuf, itu sampai matanya buta. Butanya matanya bukan buta tertutup, tapi buta melek. Ya, tetap saja terbuka. Cuma saja tidak bisa melihat. Ya, jadi bersedih. Nah, pertanyaannya, apakah kesedihan ini karena kehilangan anaknya atau seperti apa? Nanti kita bisa lihat pada ayat-ayat selanjutnya. Sekarang Nabi Yusuf atau Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, kepada kakak-kakaknya. Tapi dengan catatan bahwa kakak mereka belum tahu kalau ini adalah Yusuf, adiknya yang pernah dibuang ke sumur. Ya. Jadi sampai detik ini mereka belum sadar, mereka belum mengetahui kalau yang di depannya ini adalah Yusuf yang pernah mereka buang. Berkatalah Yusuf kepada mereka, irji'u ila abikum, kembalilah kepada ayah kalian. Jadi kembalilah kepada ayah kalian. Sekarang yang sekian terbahagia, coba kita perhatikan isi ayat ini, menarik. Karena untuk memahami rahasia daripada surat ini, diantaranya ada di ayat ini. Terutama rahasia permainan dalam tanda petik, yang kita sebut dengan tipu daya yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terapkan kepada mereka. Sekarang Yusuf berkata, irji'u ila abikum, kembalilah kepada ayah kalian. Faqulu, dan katakanlah kepada mereka, kepadanya. Jadi ini adalah perintah Nabi Yusuf kepada mereka untuk menyampaikan kepada ayahnya. Nah, yang kata-kata ini harus kita camkan baik-baik, harus dengan menggunakan akal sehat. Ya, coba kita lihat. Karena ini kalimat ini harus kita pilah-pilah dengan baik. Jadi katakanlah kata Yusuf ini ya. Jadi ini ya, kata Yusuf berarti ini adalah dari sisi Yusuf. Dari sisi Yusuf kan berarti dari sisi Allah. Ingat, pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi itu tidak pernah menyampaikan berdasarkan pikiran pribadinya. Selalu berdasarkan wahyu, informasi dari Tuhan. Karena disebut Nabi, karena dia menerima informasi dari Tuhan. Nabi itu artinya berita. Menerima berita dari Tuhan. Namanya Nabi. Menerima wahyu. Sedangkan dia Rasul karena diperintahkan untuk membawa risalah. Jadi ada ajaran yang harus disampaikan. Itu Rasul. Nabi menerima naba. Naba itu berita dari Allah. Jadi nabi-nabi itu informasinya semuanya dari Allah SWT. Maka kalimat ini walaupun dari Yusuf, tetap saja hakikatnya dari Allah. Ingat, harus hakikatnya dari Allah. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Jadi Yusuf mengatakan kepada mereka, ingat, ya abana. Jadi katakanlah kepada ayah kalian, ya abana, wahai ayah kami. Inna benaka sarakah. Sungguhnya anakmu mencuri. Kalau kita baca sampai di ayat ini saja, ya kita bisa salah paham, seakan-akan mengatakan kepada Yakub bahwa Benyamin itu mencuri. Menyuruh mengatakan bahwa dia mencuri. Padahal kan kita katakan tadi kemarin bahwa Benyamin tidak mencuri karena dia tidak ada di tempat itu. Nah makanya harus baca sampai di sini. Ya.
sampai ke belakang. Wa ma syahidna ya illa bima alimna. Dan kami tidak, maknya di sini tidak, kami tidak menyaksikan, syahidna itu menyaksikan. Kami tidak menyaksikan illa kecuali bima alimna, dari yang kami ketahui. Ya, ingat. Jadi kami tidak menyaksikan kecuali apa yang kami ketahui. Jadi kata-kata saraka di sini, apakah mereka mengetahui kalau Benyamin mencuri? Tentu tidak, karena mereka tidak menyaksikan. Ya, ingat, mereka tidak menyaksikan. Yang mereka saksikan adalah bahwa piala raja itu ada di dalam karungnya Benyamin. Ulangi, ada di dalam karungnya Benyamin. Tapi adanya di dalam karungnya Benyamin tidak otomatis bahwa Benyamin itu pencuri. Ingat pembahasan kita sebelumnya. Hamilnya Maryam tidak menjadi argumen, tidak menjadi fakta dan data bahwa dia berzina. Hadirnya, datangnya, tersimpannya pialanya raja di dalam karungnya Benyamin tidak otomatis menyatakan bahwa yang bersangkutan itu pencuri. Ya, orang yang kedapatan di dalam mobilnya, keretanya ada dadah atau narkotik, itu belum tentu dia pengedar dadah atau narkotik. Bukan fakta, bukan data kalau dia pencuri. Bahwa di dalam mobilnya ada dadah atau narkotik, itu fakta. Tapi tidak lantas menunjukkan bahwa dia adalah pengedar atau pengguna dadah. Karena menjadi pengedar pengguna dadah harus butuh data lain. Ya, misalnya ketahuan ada orang yang membeli dan dia beli dari dia. Nah, itu baru. Buktikan boleh beli dari dia. Atau dia bisa dites urin, dia pemakai misalnya. Jadi harus ada data berikutnya. Nah, begitu juga lah dengan Benyamin, bahwa pialanya raja ada di karungnya tidak lantas menjadi data, argumen, bukti, bukan eviden bahwa yang bersangkutan itu adalah mencuri. Ya. Karena dia tidak menyaksikan. Jadi wa ma syahidna illa bima alimna. Kami tidak menyaksikan kecuali apa yang kami ketahui. Jadi yang kami ketahui itu adalah yang kami saksikan. Dan apakah dia menyaksikan Benyamin menyimpan itu di tasnya, di karungnya? Tidak menyaksikan. Jadi dengan demikian tidak bisa menerima bahwa Benyamin itu adalah pencuri. Lalu untuk apa Nabi Yusuf mengatakan ini? Ya abana inna benaka sarakah. Sebetulnya ini adalah kode dari Yusuf untuk menyampaikan kepada ayahnya bahwa anak-anak kamu itu, yaitu kakak-kakak saya ini yang 10 orang adalah pencuri. Ya, ingat, pencuri. Yang sampai saat ini tidak mau mengakui dirinya. Maka melalui Nabi Yusuf dan tanpa mereka sadari, dia memberikan pengakuan di depan ayahnya. Dan ingat, Nabi Yakub juga menerima wahyu. Pasti dia terima. Makanya nanti begitu menerima kata-kata ini, langsung Nabi Yakub mengatakan, saya merasakan Yusuf masih ada. Jadi coba kita lihat jemaah sekalian, mencuri. Ya. Kenapa kata mencuri di sini? Tidak membunuh, mencuri. Ya. Bukan inna benaka qatalah. Ya. Sungguhnya anakmu membunuh, bukan, tapi mencuri. Dia hanya mencuri Yusuf dari sisimu. Namanya dicuri, diambil dan disembunyikan. Namanya mencuri seperti itu. Karena mencuri itu diambil dan disembunyikan. Ya. Kalau diambil baru rusak, bukan pencuri, namanya perusak. Ya. Kalau diambil baru dibunuh, bukan pencuri, namanya pembunuh. Ini sarakah. Inna benaka sarakah, sungguhnya anakmu, putramu adalah mencuri, telah mencuri. Ya. Jadi pernyataan ini adalah sebetulnya kode yang bisa dipahami nanti oleh Nabi Yakub saja dan tidak dipahami oleh mereka. Ya. Kakak-kakak Nabi Yusuf. Jadi mereka diajari dalam tanda petik, didiktekan oleh Nabi Yusuf kalimat yang bisa menjadi informasi berharga bagi Nabi Yakub tanpa harus diketahui oleh pembawa informasi. Contohnya misalnya, kalau Nabi Yusuf menulis surat baru disimpan di dalam misalnya amplop. Tentu waktu itu belum ada amplop, tapi seandainya ada, simpan dalam amplop, pasti dia akan penasaran, dia akan buka di tengah jalan. Mereka kan orang yang tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Mereka adalah orang jahat. Pasti dibuka di tengah jalan, mau tahu apa isinya. Nah, kalau tahu isinya, kalau berkenaan dengan mereka, pasti akan bermasalah. Ya, bisa bermasalah juga Benyamin, misalnya. Ya. Jadi, kata-katanya, inna benaka saraka, lalu kemudian, wa ma syahidna. Kami tidak menyaksikan kecuali apa yang kami ketahui. Ya. Jadi, yang kami ketahui adalah berdasarkan kesaksian kami.
kesaksian kami itu mengatakan bahwa Bunyamin itu begitu sampai di sana ditarik masuk ke ruangannya raja, ruangannya menteri. Ya. Ditarik masuk ke ruangannya Al-Aziz, ke ruangannya menteri. Sejak itu Bunyamin tidak pernah lagi bergabung dengan kami. Kami hanya ber-10 orang, ditambah 1 karungnya Bunyamin. Jadi kami 10 orang di sana, tetapi ada 11 karung. Kami masing-masing memegang karung kami, sementara Yusuf berdiri sendiri karungnya karena orangnya lagi ada di dalam kamar menteri. Seperti itu. Itu yang kami saksikan. Wa ma syahidna illa bima alimna. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Dan kami tidak tahu. Kata-kata tidak tahu saya berikan. Kata hafizin ini menjaga. Ya. Lil ghaib, yang ghaib. Jadi kami tidak hafiz, kami tidak tahu apa yang tidak kami saksikan. Jadi yang tidak ada di sisi kami tidak tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tidak punya jangkauan pengetahuan. Hafiz itu penjaga bagi yang ghaib. Ya. Nah, pada saat itu jemaah sekalian, kenapa ada kata-kata ghaib di sini? Ya? Karena Bunyamin ketika menerima tadi pembagian atau rangsum daripada gandumnya, itu tidak ada di sana, dia ghaib. Ya. Dia di mana? Dia tidak melihat karena dibawa masuk ke dalam ruangan. Jadi dari 10 orang ini dia tidak melihat mana Bunyamin dan apa yang terjadi dengannya. Ya. Jadi wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Dan kami bukanlah penjaga terhadap yang ghaib. Artinya kami tidak tahu kalau dia tidak ada. Yang kami tahu kalau seandainya ada di sana. Dan pada saat piala raja masuk ke dalam karungnya, dia tidak ada di sana. Karena dia tidak ada di sana, tidak mungkin dia mengambil dan masukkannya di sana. Bagaimana bisa mengambil dan masukkan? Dia tidak ada. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, jemaah sekalian, seandainya saudara-saudara mereka ini menggunakan akal sehatnya, menggunakan rasionya dan bukan emosinya, sebetulnya dia dengan gampang menebak bahwa ini yang masukkan adalah orangnya Yusuf sendiri. Kenapa? Ya jelas-jelas tidak ada orang di situ, kok bisa ada di situ? Ya. Diperiksa satu-satu mereka punya, nggak ada. Kenapa? Karena dia menyaksikan karungnya diisi gandum, tidak mungkin kemudian melihat seseorang dari petugasnya Yusuf masukkan dan kemudian dia tidak menegurnya. Ya, jadi tidak ada. Nah dengan demikian sebetulnya dengan gampang mereka tebak bahwa yang masukkan itu adalah orang Yusuf. Tapi karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir rasional, tidak pernah berpikir logis, selalu berpikir emosional, sentimental, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka bisa tertipu dalam tanda petik dengan apa yang dilakukan oleh pembantunya Nabi Yusuf. Seperti itu. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Coba kita lihat di sini ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Ya. Kita buka surat 2, surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 32. Ingat tadi kata-katanya ini. Ya. Wa ma syahidna illa bima alimna. Jadi kalau pengetahuan kita manusia ini berkenaan dengan kejadian-kejadian faktual, kejadian seperti memasukkan barang dalam karung, itu harus berdasarkan kesaksian. Ya. Sedangkan kalau ilmu saja itu bisa tidak berdasarkan kesaksian, yaitu berdasarkan ilmu rasional. Kalau berdasarkan ilmu rasional tidak harus ada fakta kejadiannya. Ya, karena apa? Karena terjadi di alam non materi. Nah, untuk berkenaan dengan ini, justru ini kata-kata orang-orang suci. Kalau orang suci itu membersihkan dirinya dari merasa berilmu. Jadi membersihkan dirinya dari merasa berilmu. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 32. Ya, 31 itu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Wa'allama Adam al-asma kullaha thumma aradahum alal malaikati faqala anbi'uni, dan seterusnya. Lalu kemudian apa jawaban malaikat di sini? Ketika Allah mengatakan ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Apa jawaban malaikat? Qalu, malaikat berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu sama sekali. Ini la ilma, tidak ada ilmu di sisi kami. Illa kecuali ma'allam tanah. Kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami.
Jadi ilmu yang dikatakan ilmu itu berdasarkan pengakuan malaikat di sini adalah yang datang dari Allah SWT, dan kita tidak punya kemampuan untuk berilmu sebetulnya kecuali Allah berikan. Innaka anta al-alimul hakim. Sungguhnya engkaulah Tuhan yang al-alim, maha mengetahui. Karena dia maha mengetahui, maka seluruh ilmu yang ada pada diri kita yang benar pasti dari Allah. Innaka anta al-alimul hakim. Kamulah Tuhan yang alim, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ya. Maha bijaksana artinya memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan semua kita dikehendaki Allah kalau kita menjaga jiwa kita. Kita lihat juga di dalam surat Al-Maidah ini. Ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 109. Allah berfirman, Yauma yajma'ullahu rusulah. Pada hari akhir nantinya Allah akan mengumpulkan para rasul. Fayaqulu, lalu kemudian Allah berkata kepada rasul-rasul ini, Madza ujibtum. Secara harfiah kita artikan, secara harfiah apa yang dijawabkan kepada kalian. Ini kamu bentuk pasif ini. Apa yang dijawabkan kepada kalian. Ya. Maksudnya, apa tanggapan, apa respon daripada umat terhadap kamu. Jadi apa respon, apa tanggapan umat terhadap kalian? Qalu, mereka mengatakan. Siapa mengatakan ini? Rasul. Ini jawaban rasul-rasul. Ar-Rasul di sini atau rasul-rasul adalah menjawab qalu la ilma lana. Ini sama tadi malaikat. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu. Jadi bukan hanya malaikat mengatakan la ilma lana illa ma anta illa ma 'allamtana. Tetapi ini Pak Rasul juga. La ilma lana. Jadi para rasul, para malaikat, orang suci itu selalu tidak pernah merasa punya ilmu. Ingat. Tidak pernah merasa punya ilmu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhan alam, yang maha mengetahui. Alam ini adalah mirip tadi dengan alim, maha mengetahui juga. Alam maha mengetahui. Kalau alam ini mengetahui dan selalu memberikan ilmunya kepada hambanya yang menginginkannya. Ya. Dari sini muncul kata allama. Ya. Jadi innaka anta allamul ghuyub. Kamulah Tuhan yang merupakan alam yang berpengetahuan luas atau maha mengetahui, al-ghuyub yang gaib-gaib. Yang gaib itu yang tidak nampak. Ya. Innaka anta allamul ghuyub. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa orang berilmu, malaikat, para nabi selalu tidak merasa punya pengetahuan. Nah, sedangkan kita lihat di sini bagi kita manusia biasa, kita punya ilmu berdasarkan apa yang kita saksikan. Kalau ilmunya adalah ilmu empirik dan berkaitan dengan pencurian, itu masuk kategori ilmu empirik namanya, ilmu panca indera. Korupsi, pencurian, pembunuhan, perjudian, pokoknya itu semuanya adalah berkaitan dengan masalah-masalah empirik. Harus ada bukti empiriknya. Harus ada bukti faktanya, faktualnya. Ya, contohnya tadi disebut orang pengedar narkotik atau dada, apabila ada orang ditangkap dan dia mengaku kalau dia menerima dari si A tadi. Ya. Atau kalau dia dites urin, tes kencing, dan ternyata terbukti kalau urinnya mengandung unsur-unsur narkotik. Ya, seperti itu. Jadi ini yang baru. Jadi harus ada bukti-bukti seperti itu. Kita lanjut lagi. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Tanyalah kepada negeri. Nah, perhatikan kata-kata ini jemaah sekalian. Tanyalah kepada negeri. Kan aslinya negeri tidak bisa ditanya. Ya. Tapi di sini memang kata karya, negeri nih. Was'alil qaryata. Ini ke atas karena dia objek yang ditanya. Dia maf'ul. Dia adalah objek dari is'al. Ya, is'al. Ini kan dari kata is'al, tanyalah. Is'al al-qaryata. Disambung menjadi is'alil qaryata. Jadi tanyakanlah kepada negeri. Ya. Bisakah kita bertanya kepada negeri? Aslinya tidak mungkin. Negeri kan tempat. Ya. Indonesia negeri, Malaysia negeri, Singapura negeri.
Bagaimana kita bertanya ke Singapura? Bagaimana kita bertanya kepada Malaysia? Bagaimana kita bertanya ke Filipina? Nggak bisa. Ya maksudnya di situ orangnya. Ya ingat, bertanya kepada orangnya. Ya, jadi tanyakanlah kepada orangnya, penduduknya, warganya. Ya. Jadi was'alil qaryata, tanyalah kepada negeri allati yang kunna fiha, kami tinggal di dalamnya. Maksudnya, wahai Tuan Raja atau Tuan Menteri, tanyalah kepada warga-warga negara kami. Tanyalah kepada orang-orang yang datang dari kampung halaman kami. Ya. Kampung di mana kami tinggal, kunna fiha, kami menjadi warga negara di sana. Kami menjadi penduduk di sana. Ya. Jadi tanyalah kepada mereka, allati kunna fiha wal irallati aqbalna fiha. Atau katanya kepada kafilah, ya, tanyalah kepada rombongan, allati yang aqbalna fiha, yang kami datang ke sini bersamanya. Artinya sama-sama dari sana. Sama-sama dari kampung itu, dari negeri itu datang ke kami. Tanyalah tentang perihal kami di sana. Ya. Kenapa kira-kira jemaah sekalian mereka berani berkata kepada Nabi Yusuf bahwa tanyalah kepada rombongan kafilah yang ada kepada kami, karena dia yakin bahwa rombongan itu tidak pernah tahu kalau 10 orang ini sebetulnya telah membunuh saudaranya. Loh, apa yang terjadi jemaah sekalian? Ini kan menunjukkan betapa Nabi Yakub itu kuatnya menyimpan kejadian ini. Dia tidak berkeluh kesah kepada siapapun juga tentang kejadian hilangnya Yusuf. Jadi bersedihnya kehilangan Yusuf, dia pendam sendiri, dia pikul sendiri. Tidak pernah curhat kemana-mana, tidak pernah ngomong kemana-mana. Karena terkadang kita mengaku curhat merasa lega, tapi tanpa kita rasakan kita telah membagi aib kepada orang lain. Ingat, terkadang kita mengaku curhat, bagi ikhwan kita dari Singapura, curhat itu curahan hati. Ya. Jadi share, ya, membagi cerita dukanya, membagi cerita duka. Jadi saya kalau curhat itu membagi cerita duka. Kalau cerita suka biasanya tidak curhat. Ya. Curhat adalah mencurahkan hatinya, ya, menyampaikan isi hatinya. Ya. Jadi orang yang menyampaikan isi hatinya kepada orang lain dalam pengertian yang buruk, itu tanpa mereka rasakan, terkadang dia berbagi aibnya. Aib dirinya, aib keluarganya, dan sebagainya. Dan Yakub sebagai seorang nabi mengajarkan kita melalui Al-Quran ini, kalau dia pun tidak pernah menceritakan itu. Lebih baik dia tanggung sendiri. Ya. Berkali-kali kita sampaikan di sini, beda dengan kita, sedikit saja kita baik pada orang lain. Ya. Ada saja kurang kita baik pada orang lain. Ya. Padahal itu bisa kita tanggung sendiri. Bisa kita pikul sendiri. Bisa kita selesaikan sendiri. Tapi kita berbagi kepada orang. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Aib kita, kekurangan kita menyebar kemana-mana. Ya. Mengepung kita pada akhirnya di ujung kehidupan ini. Jadi Al-Quran mengatakan di sini, mengabadikan kata-kata mereka kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf tadi mengatakan, tanyalah kepada ayah kalian. Ya, katakanlah kepada ayah kalian. Nah sekarang, mereka membela diri, kami bukan pencuri, kira-kira begitulah. Kan tadi katakan, anak kamu pencuri, kamu gitu. Kami ini tidak punya tradisi mencuri, kira-kira gitulah. Kecuali Yusuf dan Benyamin, kan begitu kata mereka. Mereka juga mengatakan kepada Yusuf, ya, kalau dia mencuri sekarang, memang dia juga dulu kakaknya juga dulu mencuri, kan begitu. Jadi yang mengatakan itu bukan penduduk, tapi kakak-kakaknya. Nah sekarang dikatakan was'alil qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha. Tanyakanlah kepada negeri itu ataukah penduduk negeri itu, atau kalau enggak, tanyalah kepada rombongan kafilah. Ya. Kelompok musafir yang berjalan bersama kami ke tempat ini. Wa inna lasari, kami benar, kami tidak pernah berduduk, kira-kira gitulah. Wa inna lasari, apa yang kami sampaikan ini benar, kami bukan pencuri. Kami di keluarga kami, di kampung halaman kami tidak pernah dikenal sebagai orang yang buruk, orang yang jahat, kira-kira begitulah. Kami bukan orang yang jahat. Jadi wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Inna di sini sudah ada kata ini di sini. Inna ini kan inna nahnu, innana, kamu gitu. Innana menjadi inna, sesungguhnya kami di sini. Ya. Jadi ada dua di sini, inna dan nahnu, innana. Ya. Inna sesungguhnya kami. Ya.
La benar-benar, ini taukid lagi nih. La sadiqun, benar-benar orang yang benar. La sadiqun, jadi sesungguhnya kami benar-benar orang yang benar. Kami adalah sungguh-sungguh orang yang benar. Jadi kami tidak mungkin berdusta, kami tidak mungkin datang ke sini membuat masalah. Nah, Mas sebagai itulah kata saudara-saudaranya Yusuf. Ya, kita lihat lagi di sini. Adalah surat Al-Araf. Ya, surat Al-Araf ini adalah surat 163. Ya. Nah, kita lihat bahwa dalam Al-Quran itu berkali-kali atau berapa kali muncul kasus tanyalah kepada negeri nih. Ya. Tanya kepada negeri. Jadi kalau negeri itu ketika disebut dengan negeri bisa ditanya, itu artinya bahwa yang kita inginkan adalah negeri itu mewakili pendapat kita. Seperti tadi, saudara-saudara Yusuf menganggap bahwa di negeri kami orang baik-baik, kami bukan orang buruk. Kalau tidak percaya, tanyalah negeri, kamu gitu. Jadi di negeri itu mereka adalah dikenal sebagai keluarga yang baik-baik. Kenapa? Ya mereka adalah keluarga Nabi besar Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini adalah cucu daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi was'alhum anil qaryah, tanyalah kepada mereka tentang al-qaryah, tentang negeri. Allati kanat hadiratal bahri, tentang negeri yang kanat hadiratal bahri, yang ada di sisi pantai. Jadi ada kata-kata negeri ya. Kemudian kita lihat lagi sini Anbiya surat 21 ayat 74. Walutan, ini cerita tentang Nabi Lut. Walutan atainahu hukman wa ilma. Dan kepada Nabi Lut kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Hukman wa ilma. Wa najjainahu, dan kami menyelamatkan dia, hunya Nabi Lut, ya. Minal qaryati, dari negeri. Kami menyelamatkan dari negeri allati kanat, negeri yang telah melakukan ini. Jadi ada negeri yang melakukan perbuatan buruk ini. Coba perhatikan bahasanya. Al-qarya allati, yang jadi negeri yang kanat adalah tak malu telah melakukan perbuatan buruk. Al-khaba'ith. Nah pertanyaan, adakah negeri yang melakukan perbuatan buruk? Jawabannya tentu tidak ada, karena negeri tadi bukanlah orang. Negeri itu adalah nama wilayah. Wilayah yang dibatasi pada batas-batas tertentu disebut dengan negeri. Ya, batas-batasnya Indonesia, Malaysia itu disebut dengan Singapura. Batas-batasnya ke selatan adalah Australia, ke timur sana Papua New Guinea, dan seterusnya. Ke sebelah Kalimantan sana Malaysia, dan seterusnya, maka disebut dengan Indonesia. Jadi ada batas-batasnya. Nah, jadi tapi di sini katakan ya, wa najjainahu, kami menyelamatkan Nabi Lut dari negeri yang telah melakukan perbuatan buruk. Jadi menyelamatkan dari negeri yang melakukan perbuatan buruk. Kenapa disebut negeri melakukan perbuatan buruk? Karena sudah mayoritas mutlak penduduknya di dalam melakukan perbuatan buruk. Hanya sedikit sekali yang tidak melakukan perbuatan buruk, yaitu Nabi Lut dan pengikut kecilnya. Maksudnya pengikutnya sedikit. Bahkan istrinya pun telah ikut menjadi minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Bahkan istrinya pun telah menjadi bagian daripada negeri yang melakukan perbuatan keji. Nah, jadi di sini kita sudah lihat gaya bahasa Al-Quran. Ya, terkadang negeri dia dibuat bisa berbicara, seakan-akan berbicara, seakan-akan hidup. Kenapa? Kalau apabila mewakili penduduknya. Jadi kalau penduduk negeri itu semuanya baik, ya menjadi, atau mayoritasnya mutlak baik, ya menjadi negeri yang baik. Tentu bukan ta'malul khaba'ith, tapi ta'malul khairat misalnya. Innahum kanu qauma sawa'in fasiqin. Sesungguhnya, nah ini dia hunya kembali kepada penduduknya. Maka di sini kalau karyanya saja yang ditunjuk, tentu innaha, kamu gitu. Tapi di sini tentu yang dimaksud penduduknya banyak, maka hum. Innahum, sungguhnya mereka penduduk negeri ini, kanu adalah qauma sawa'in fasiqin, adalah kaum yang buruk lagi fasik atau jahat. Nah, jadi kita sudah lihat gaya bahasa Al-Quran. Jadi negeri pun bisa ditanya. Kenapa? Karena sudah mewakili. Makanya dari sini kita lihat konsistensi Al-Quran ketika mengatakan Allah tidak mengubah keadaan suatu negeri kalau individu-individu, person-person, orang per orang
di dalam negeri itu mengubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum itu adalah penduduk negerinya. Innallah, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah ma biqaumin, apa-apa yang ada pada suatu kaum. Bisa juga ma bi karya, sampai individu-individu, nafs-nafs mengubah dirinya. Jadi kalau kita ingin merubah negeri ataukah negara ataukah kampung ataukah lingkungan kita mulai dari diri kita. Jangan selalu kita mulai dari orang lain. Makanya kita berkali-kali menyampaikan di sini, kalau kita selalu memikirkan orang lain tidak akan terjadi perubahan. Karena apa? Karena kita tidak berkuasa atas diri orang lain. Satu-satunya yang kita kuasa itu adalah diri kita sendiri saja. Bahkan kepada istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita tidak kuasa. Kita tidak kuasa. Lihatlah misalnya Nabi Ibrahim tidak kuasa terhadap pamannya, Azar. Kita tidak kuasa. Nabi Muhammad, kita tidak kuasa kepada pamannya, Abu Lahab. Bahkan kita lihat Nabi Nuh tidak kuasa kepada istrinya. Nabi Nuh kepada istrinya. Nabi Nuh tidak kuasa kepada anaknya, putranya sendiri. Begitulah. Asia tidak kuasa kepada suaminya, Fir'aun. Ini kita tidak kuasa. Satu-satunya yang kita kuasa adalah diri kita. Maka yang masuk akal untuk kita melakukan perubahan adalah mulai dari diri kita sendiri. Karena hanya diri kita yang kita kuasa, yang bisa kita ubah. Hanya diri kita yang bisa kita perbaiki. Kita tidak mampu memperbaiki orang lain. Kalau orang lain kita perhatikan, ujung-ujungnya kita hanya menggunjing, membicarakan. Karena tidak mungkin kita mengubahnya. Tidak mungkin kita mengubahnya. Kita mengubah diri kita sendiri. Kalau mereka ingin mengubah dirinya, dia akan datang kepada otoritas atau pemilik pengetahuan yang bisa mengubahnya. Jadi Al-Quran mengatakan, wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khabaitha innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Ini adalah kaum. Maka muncullah tadi kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaum. Karena kaum ini adalah penghuni karya tadi. Ketika kaum ini adalah menjadi buruk ini, sau ini menjadi mayoritas di sini, dan sebutlah dengan karyanya juga ta'malul khaba'ith. Saya kira jemaah sekalian jelas ya Al-Quran membicarakan itu. Kita lanjut lagi. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Nabi Yakub berkata ya. Ini kan sudah sampai di negerinya ceritanya nih. Qala, Nabi Yusuf berkata, Nabi Yakub berkata ya. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi kan ceritanya kan tadi Yusuf. Jadi ini loncat karena seakan-akan sudah sampai di sana dan menyampaikan apa yang disampaikan Yusuf tadi kan begitu. Jadi sudah sampai kembali ke negerinya dan menyampaikan tadi pesan Nabi Yusuf mengatakan bahwa katakan kan Yusuf mengatakan kulu, katakanlah kepada ayah kalian, inna benaka saraka, kan begitu, sungguhnya putramu telah mencuri. Wa ma syahidina illa ma alam tanah apa tadi itu. Tidak kami saksikan kecuali yang kami ketahui. Nah, jadi intinya adalah sudah sampai di sana dan menyampaikan kepada orang tuanya, ayahnya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub pun berkata, ini sudah jawabannya. Ingat, Nabi Yakub menerima kedatangan mereka tanpa Bunyamin. Ingat, tanpa Bunyamin. Jadi menerima kedatangan mereka tanpa Bunyamin. Qala, maka berkatalah Nabi Yakub, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi apa kata Yakub ketika tadi mengatakan putramu mencuri? Nah, jawabannya sama dengan yang diinginkan Nabi Yusuf. Bahwa sawwalat lakum anfusukum amra. Hanya kamu yang menganggap itu cocok. Maksudnya kalau kamu menganggap yang mencuri itu adalah Benyamin, itu pandangan kamu. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Sawalat lakum anfusukum.
Kalau kita artikan, kamu tertipu oleh dirimu sendiri kalau menganggap Bunyamin itu pencuri. Jadi artinya apa? Kode pesan yang disampaikan Nabi Yusuf kepada Yakub nyampe. Nabi Yakub tidak percaya kalau Bunyamin mencuri. Jawabannya adalah bal sawalat lakum anfusukum amra. Ya. Kata-kata sawalat ini apa sih sebetulnya kalau kita lihat di sini jemaah sekalian? Mari kita lihat di sini kata sawalat. Ini ada di sini, kita lihat surat Toha ya. Kita loncat ke surat Toha. Ini ketika Samiri ditanya, kenapa kok bisa menyesatkan begitu banyak orang? Bahkan dikatakan hampir semua kaumnya Nabi Musa disesatkan, kecuali Nabi Harun. Ya. Apa kata Samiri ini? Samiri berkata nih, ya. Kata Samiri, ya. Samiri berkata, basurtu bimalam ya besuru bihi. Kenapa bisa Samiri bisa menipu begitu banyak orang? Bayangkan ini ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang bisa ditipu oleh Samiri. Padahal baru ditinggalkan oleh Nabi Musa kurang lebih 40 hari. 40 malam pergi ke Gunung Turzina. Begitu balik, semuanya sudah pindah menganggap Samiri sebagai khalifahnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa sudah mengatakan bahwa khalifah setelahku adalah Harun, bukan Samiri. Tapi karena kepiawaian Samiri mengolah kata-kata, sikapnya, intonasi suaranya, maka kemudian orang percaya kepadanya. Maka dia katakan gini, basurtu, aku bisa mengubah mereka karena aku melihat bima lam ya besuru bihi, dengan apa yang mereka umat kaum itu tidak melihat dengannya. Jadi aku bisa melihat apa yang mereka tidak lihat, kira-kira begitulah. Aku sebagai Samiri melihat apa yang kaum umat Nabi Musa tidak lihat. Fakabatu qabdatan min athari rasul. Maka kemudian aku mengambil dengan segenggam, aku mengambil segenggam atau menggenggam segenggam min athari rasul, jejak rasul. Kalau saya sekarang sunnah, saya mengambil sunnah rasul. Ya, min athar itu kan sunnah. Ya. Saya menjadikan sunnah rasul. Makanya sekarang kalau orang bicara tentang sunnah rasul luar biasa, sampai orang lebih mengikuti sunnah rasul daripada Al-Quran. Padahal sunnah rasul itu bisa dimanipulasi karena ditulis jauh setelah Nabi wafat. Jadi faqabaltu qabdatan min athari rasul. Saya mengambil segenggam daripada sunnah rasul atau asari rasul. Panabaztuha. Lalu kemudian yang aslinya, kira-kira gitulah. Aslinya maksudnya ajaran asli Nabi Musa, saya lemparkan. Ya, aku mencampakkannya. Ya. Wa kadzalika sawwalat dia. Begitulah sawwalat li nafsi. Diriku yang membujuk aku. Diriku yang menggoda aku sendiri. Jadi ujung-ujungnya kenapa bisa begitu? Nafsnya, keinginan pribadinya Samiri. Jadi tidak selesai dengan nafsnya. Jadi Samiri ini tidak selesai dengan nafsnya. Karena tidak selesai dengan nafsnya, bisa dibujuk oleh dirinya sendiri melakukan perbuatan menipu umatnya. Sawalat li nafsi. Kenapa? Karena yang dilakukan itu tidak ada asar dari Rasul sebetulnya. Kenapa? Dia buang justru yang aslinya. Ya, aslinya dia buang. Ya. Sehingga kemudian yang ada hanya pembungkusnya saja. Seakan-akan dia adalah penerus daripada Musa. Kadzalika sawalat li nafsi itu adalah dari pengaruh diriku sendiri. Nah, ini kata kesawalat muncul di sini. Nah, jadi dipengaruhi, dibujuk, digoda, dibuat, dikarang oleh dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa paham dari ayat ini. Jawaban Nabi Yakub. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Itu karena dirimu, nafsumu sendiri yang telah menggoda kamu untuk mengatakan seperti itu, yaitu mengatakan bahwa Bunyamin mencuri. Ya, ingat. Dari sisi saya, kata Nabi Yakub, asabrun jamil. Saya hanya sabar dengan sabar yang indah. Ya. Sabar yang indah. Kenapa? Karena jawaban Nabi Yakub di sini kan jawaban rasional, bukan jawaban empirik. Karena kalau jawaban empirik kan harus ada faktanya, datanya tidak ada. Cuma rasionya mengatakan tidak mungkin Bunyamin mencuri. Karena Bunyamin itu adalah sama jujurnya dengan Nabi Yusuf. Ya. Tidak pernah neko-neko, dia amanah, dia siddiq. Ya. Dia adalah cerdas.
Dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi hanya kalian yang membuat-buat cerita itu. Ya, makanya kata Nabi Yakub, "Fasabrun jamil," hanya sabar dengan sabar yang indah. Nah, ini yang harus kita miliki, Mas. Bukan hanya sekedar sabar, tapi sabar yang indah. Apa sabar yang indah? Menahan diri dan pada saat yang sama tidak melakukan tuduhan balik. Nah, karena kita terkadang sabar, tetapi melakukan tuduhan balik. Artinya kita tidak melawan, tapi kita menceritakan orang di belakang. Ya. Sabrun jamil. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ini surat 70 ayat 5. Fasbir sabran jamila. Ini perintah Allah nih. Kepada nabinya, tentu kepada kita juga harusnya. Kalau sabar, tidak cukup hanya dengan sabar saja. Tapi fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Ini yang berat, Mas sekalian. Ya. Sabar, tapi dengan sabar yang indah. Sekarang kita mengatakan, kita biasa mendengarkan seorang, saya sih sabar Pak Ustadz. Ya. Tetapi ada batasnya. Nah, berarti tidak indah. Ya. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Buktinya Nabi Yakub sudah sekian puluh tahun sampai sekarang masih sabar. Tidak marah kepada anaknya. Dia tahan saja sendiri buat dirinya. Ya, dan dia juga tidak menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Kenapa? Karena cara pandang orang sabar dan tidak sabar berbeda. Orang yang tidak sabar, yang jauh dianggapnya dekat. Yang dekat dianggapnya jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Karena sungguhnya mereka yang tidak sabar atau kayak membuat gangguan itu, membuat masalah itu, selalu melihat hukumannya, akibatnya masih jauh. Padahal kalau menurut orang yang sabar, itu dekat. Artinya bahwa setiap orang berbuat buruk, keburukannya akan dia tanggung sendiri dan tidak lama setelah itu dia akan rasakan. Kata tidak lama itu dalam waktu. Sebagai mereka innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dan sementara kami, kata Tuhan, kami di sini termasuk orang yang berada bersama Tuhan, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan sebagainya, memandang itu qariba, dekat. Wa narahu qariba. Nah, inilah jelaskan wa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini juga dua ayat ini masuk di dalam doa ahad berkenaan dengan penantian. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka yang tidak percaya memandang itu jauh, tapi kami memandang itu dekat. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Asallahu ayyatiyani bihim. Coba lihat. Jadi Nabi Yakub tetap optimis, punya harapan. Semoga Allah SWT akan mendatangkan kembali kepada aku. Bihim. Bihimnya artinya apa? Keduanya, yaitu Bunyamin dan Yusuf. Bahkan kata him bisa juga mewakili kakak-kakaknya, supaya semuanya berkumpul kembali dan menjadi baik semuanya. Tidak terjadi apa-apa. An ya'tiyani bihim jami'a, semuanya. Kata jami'a berarti termasuk kakak-kakaknya, menyatu lagi kembali. Jadi yang ada di pikirannya Nabi Yakub, bagaimana caranya ada anaknya ini bersatu kembali. Tidak terpisah antara kakaknya dengan Bunyamin dan Yusuf. Innahu huwal alimul hakim. Dia menyandarkan diri kepada Allah karena hanya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innahu huwal alimul hakim. Jadi coba lihat Mas sekalian, ini kejadiannya sudah puluhan tahun, tetapi Nabi Yakub masih tetap sabar dengan sabar yang indah dan tetap dengan harapan bahwa anak-anaknya akan berkumpul kembali semuanya dalam keadaan baik, damai, harmoni. 84. Watawalla anhum. Watawalla anhum. Dan Nabi Yakub berpaling dari mereka. Kata berpaling di sini bukan berarti meninggalkan anaknya. Maksudnya di situ tidak terima, tidak percaya dengan apa yang dikatakan. Kata berpaling itu tidak terima, tidak percaya dengan apa yang dikatakan bahwa anaknya adalah mencuri, yaitu anaknya dimaksud adalah Bunyamin. Seperti laporan kakaknya. Watawalla anhum. Ya, dia berpaling dari mereka. Maksudnya tidak percaya dengan itu. Waqala, sambil berkata, ya asafa ala Yusuf. Nah coba, masih percaya dengan Yusuf. Ya. Waqala ya asafa ala Yusufa.
Asafa itu bisa diartikan bersedih bisa juga, tapi ada juga rasa kehilangan saja. Karena dalam bahasa Arab sehari-hari itu, kata asafa itu atau keasif itu bahasa biasa kalau kita ingin bertanya, asif Ustadz, kamu gitu. Yaitu dari kata asaf ini asif ya. Jadi bersedih bukan dalam pengertian menyesali. Ya, menyesali kejadian itu, yang ada adalah tetap punya harapan. Ya. Jadi penyesalannya hanya karena belum berjumpa dengan Yusuf, bukan menyesali kejadian itu. Ya, ya asaf ala Yusuf. Ya, kamu gitu. Jadi alangkah menyesalnya belum berjumpa dengan Yusuf. Alangkah menyesalnya belum menyatu dengan Yusuf. Ya, masih. Jadi artinya bahwa Nabi Yakub ini yakin kalau Yusuf itu tidak mati. Walaupun sampai sekarang tidak ada pengakuan dari kakak-kakaknya Yusuf bahwa dia sebetulnya memang tidak mati, cuma dimasukkan ke dalam sumur. Jadi laporan yang diterima Nabi Yakub bahwa Yusuf itu dimakan serigala dan mati. Buktinya dulu di awal surat Yusuf ini kakak-kakaknya membawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah, kan begitu. Tapi kita lihat Yakub, Nabi Yakub tidak percaya dengan itu. Dia tetap mengatakan, ya asafa ala Yusufa wa biyaddat ainahu, dan sampai menjadi putih matanya. Wa biyaddat ainahu, kalau sekarang mungkin semacam katarak matanya. Wa biyaddat ainahu, sampai matanya menjadi putih. Minal huzni, karena bersedih. Fahuwa kazim, sementara dia menahan amarahnya. Jadi dia sebetulnya marah, tetapi dia tidak perlihatkan. Ingat, seperti mana Yusuf juga. Dia jengkel kepada kakak-kakaknya, menuduh dirinya dan Benyamin sebagai pencuri, tapi Yusuf tidak memperlihatkannya. Apa tidak memperlihatkan? Namanya kazim, menahan diri dari amarah. Kazim. Ya, kita bisa bahas dulu kata huzn. Kata huzn ini Mas Kaisar sebetulnya tidak boleh. Lalu kenapa Nabi Yakub memilikinya? Karena huznnya atau sedihnya Nabi Yakub beda dengan sedihnya kita. Kalau sedihnya kita karena kehilangan benda. Jadi yang kita anggap berharga benda kita, kehilangan uang bersedih. Kehilangan suami bersedih, kehilangan istri bersedih. Kenapa kita kehilangan suami bersedih? Ya tidak ada lagi yang bisa menanggung kehidupan kita. Kenapa kita bersedih kehilangan istri? Tidak ada lagi yang bisa menemani kehidupan kita. Seperti itu. Kalau sedihnya Nabi Yakub atas Nabi Yusuf, karena agama Allah ini tidak ada yang teruskan kalau dia tidak ada. Ini berkaitan dengan kelanjutan agama, suksesi agama. Sama dengan bersedihnya Nabi Zakaria ketika berdoa sampai umur tua belum punya anak. Bersedih juga diceritakan dalam surat Maryam. Di awal surat Maryam itu berbicara tentang kesedihan Nabi Zakaria. Tapi di balik kesedihannya tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Jadi bersedih. Karena bersedih dalam pengertian kita ini tidak boleh. Al-Quran kita biasa ada dulu buku terkenal yang diambil dari Al-Quran, La Tazan. Jangan bersedih. Nah, coba kita lihat di sini. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 127. Wasbir wa ma sabruka, dan bersabarlah. Wasbir, dan bersabarlah. Wa ma sabruka, dan tidak ada kesabaran kamu itu illa kecuali billah. Tidak ada kesabaran kamu itu kecuali pasti disertai dengan Allah. Jadi kalau kita sabar, pasti bersama dengan Allah. Di tempat lain dikatakan innallaha ma'as sabirin. Kalau di sini wasbir, bersabarlah, wa ma sabruka, tidak ada kesabaran kamu illa kecuali billah, dengan Allah, bersama dengan Allah. Wala tahzan, jangan bersedih alaihim, atas perbuatan mereka. Nah, jadi kita lihat, apakah Nabi Yakub bersedih kepada perbuatan anaknya? Bukan. Dia bersedih atas hilangnya Yusuf, suksesor daripada kenabian, pengganti daripada kenabian. Jadi bersedihnya Yusuf tadi, maka dikatakan ya asafa ala Yusuf. Bukan bersedih atas anak-anaknya yang sudah tua ini dan berulah. Yang disedihkan adalah tidak adanya belum ketemunya dengan penggantinya, sementara usianya sudah tua. Jadi wala tazan, jangan bersedih alaihim, atas mereka. Jadi berkenaan dengan mereka jangan bersedih, kata ayat ini. Wala taku fi daikin, kamu juga jangan bersempit dada mimma yang kurun, atas tipu daya mereka. Nah, jadi ini ayat juga berlaku pada Nabi Yakub. Tipu daya anak-anaknya yang 10 orang itu tidak membuat Nabi Yakub bersempit dada, tidak juga bersedih. Lalu apa sedihnya? Karena pengganti kenabiannya belum ada.
Jadi ini perkara besar bagi kenabian. Maka tidak mungkin Nabi meninggalkan umatnya tanpa persiapan penggantian. Itu tidak mungkin. Ya. Ini Al-Quran berbicara banyak tentang ini. Ya. Kita lihat surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dari Tuhanmu. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan surga. Ardua, yang luasnya as-samawati, seluas langit dan bumi. Wa'iddat, yang dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Ya. Nah, siapa orang bertakwa ini? Apa ciri-ciri orang bertakwa? Nah, kita lihat di sini nih. Orang bertakwa ialah, jadi kita artikan orang bertakwa ialah orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, tetap berbagi waktu, tenaga, ilmu, harta dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, wal kazim. Kazim itu menahan diri. Ini yang dimiliki tadi Nabi Yakub. Wal kazim ini, perhatikan. Ya. Wa huwa kazim, sementara dia menahan, kazim, menahan amarah ini. Ya. Jadi kita lihat di sini, wal kadhiminal ghaid, menahan diri dari amarah. Nah, ini yang terjadi pada Nabi Yakub. Ya. Jadi wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat ainahu minal huzni fa huwa kazim. Dia marah. Marahnya adalah karena Yusuf penggantinya hilang, dibuang oleh anak-anaknya, dicampakkan oleh anak-anaknya. Dia bersedih karena sampai sekarang usianya sudah semakin senja dan pengganti kenabian belum ada. Kejadian pada saat Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya itu kan sudah, Nabi Yakub sudah tua. Apalagi sekarang sudah berlalu puluhan tahun. Pada waktu Nabi Yusuf kecil dibuang ke sumur, itu kan anaknya Nabi Yakub sudah 12 orang. Bayangkan saja Pak sekalian, kalau orang sudah punya 12 orang anak. Pasti usianya sudah sangat senja, sudah tua. Dan sekarang sudah berlalu beberapa puluh tahun lagi. Tetapi tetap dia bersedih dan menahan diri dari amarah. Kenapa? Begitu beratnya beban bagi seorang rasul kalau belum ada penggantinya. Dan ini juga yang kita bisa baca pada kasusnya Nabi Zakaria. Coba kita lihat di sini nih, Nabi Zakaria. Kita lihat di surat Maryam, surat 19. Ini dia. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ceritakan rahmat Tuhanmu, Muhammad, tentang hambanya yang bernama Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia terus-menerus berdoa kepada Tuhannya. Nidaan dengan doa khafiyah yang penuh dengan rasa takut, lembut di dalam hatinya maksudnya. Dia bukan hanya terdengar, tapi dalam hatinya selalu berdoa. Apa doanya? Qala Rabbi. Qala, berkata Nabi Zakaria dalam doanya, Rabbi, inni wahanal azmu. Sungguhnya tulang-tulangku sudah semakin lemah. Ya. Inni wahanal azmu minni. Washta'ala ra'su syaiba. Dan kepalaku sudah dipenuhi dengan syaiba, uban. Walam akun bidu'ai karabbi syaqiyya. Tapi saya belum mendapatkan keturunan untuk meneruskan kenabian ini. Tetapi saya tetap tidak pernah berputus asa, kecewa dalam berdoa kepadamu Tuhan. Ya. Wah, ini apa yang membuat saya khawatir Tuhan? Wah, ini khiftul mawali. Yang aku takutkan adalah mawali, penerus. Mawali ini penerus, tempat berwilayah. Tempat berwilayah min warai, sepeninggalku. Jadi kalau saya meninggal, kepada siapa lagi umat berwilayah? Wakana tim berarti akhir, sementara istriku ini adalah mandu. Fahabli, maka Tuhan, karuniakanlah kepada aku min ladunka dari sini waliyan, wali. Jadi yang diminta wali. Wali semeninggalnya. Wali, mawali tempat berwali. Al-mawali tempat berwali. Maka yang diminta adalah wali, supaya orang menjadi tempat berwali kepadanya. Jadi ini yang diminta selalu dalam doanya. Supaya apa? Yarisuni, mewarisi aku. Maksudnya apa warisi di sini? Kenabianku. Bukan mewarisi harta bendaku. Yarisuni. Wa yarisu min ahli Yaqub. Dan mewarisi kenabian dari keluarga Yakub.
waj'alhu, dan jadikanlah dia Rabbi Tuhanku radhiya, redho. Baru kemudian ya Zakaria, tiba-tiba Allah mengatakan, ya Zakaria, inna nubasyiruka, kami memberikan kabar gembira kepadamu, bigulam, kamu akan punya anak, ismuhu Yahya, namanya Yahya. Langsung berikan nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, yang belum pernah kami berikan nama itu sebelumnya kepada siapapun. Qala, lalu Zakaria berkata, Rabbi wa Tuhanku, anna yakunu li gulam, bagaimana saya bisa punya gulam, wa kanat imraati akhirah, sementara istriku ini mandul. Wa qad balagtu minal kibari atiya, sementara saya sudah sangat tua ini, cuma kibria itiya, saya sudah sangat tua, ya, sudah sangat sepuh. Apa kata Allah? Qala kadzalika qala rabbuka, dan seterusnya. Baru kemudian ini, ya. Apa nanti ciri-cirinya? Nih, ya. Mana lagi ini? Ke bawah ya, kita lihat ayat 12-nya, ya. Nah, Yahya, anaknya nanti nama Yahya. Ya Yahya, khuzil kitab bi quwwatina. Kan menunjukkan bahwa yang dikhawatirkan pengganti penerus kitab suci ini. Ya Yahya, khuzil kitab bi quwwatin. Wah Yahya, ambillah kitab suci itu dengan kekuat-kuatnya. Teruskanlah, ya. Kenapa disuruh mengambil kitab suci? Karena Nabi Yahya ini kan tidak menerima kitab suci, hanya meneruskan kitab suci yang sudah ada. Ya Yahya, khuzil kitab bi quwwatin. Ambillah, pelajarilah, amalkanlah kitab suci dengan sekuat-kuatnya. Wa atainahul hukma sabia, dan kami berikan kepada Nabi Zakaria ini, Nabi Yahya ini, hikmah kenabian ketika masih kanak-kanak. Sabia itu masih kecil sekali. Nah, jadi inilah yang dikhawatirkan juga oleh Nabi Yakub. Jadi bukan karena anak saja, lebih dari itu. Lanjut. Qalu, mereka berkata, ya, Tallahi, demi Allah. Mereka maksudnya di sini anak-anaknya Nabi Yakub, ya. Yang 10 orang. Tallahi, demi Allah. Jadi beberapa kali dalam surah Yusuf ini muncul Tallahi. Jadi kata Tallahi paling banyak di dalam surat Yusuf, ada sampai 5 kali kalau tidak salah. Tallahi tafta'u, ya. Tadhkuru Yusuf, kata anak-anaknya, demi Allah, wahai ayah, kamu ini terus-menerus tadkur, hanya menyebut Yusuf saja. Sepanjang masa kamu hanya mengingat Yusuf. Padahal kan anak-anaknya banyak nih. Nah, mereka, saudara-saudaranya Yusuf ini atau anak-anaknya lupa bahwa ini bukan persoalan Yusufnya, tapi persoalan suksesor, pengganti, wali setelah Nabi Yakub. Jadi anak-anaknya 10 orang mengatakan, kamu terus-menerus menyebut Yusuf saja, hatta takuna haradan, sampai kamu sakit berat. Au takuna minal halikin, atau kamu bahkan akan binasa. Kata-kata harasan di sini buta, atau kalau kamu terus meneruskan ini, kamu akan binasa karenanya. Au takuna minal halikin, kamu akan binasa karenanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah kesedihan seorang nabi berkaitan dengan penggantinya. Jadi lagi-lagi jemaah sekalian ini menjelaskan, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa masa iya setiap negara punya metodologi suksesi, punya konstitusi, baik itu kerajaan ataupun demokrasi ataupun semi kerajaan, itu monarki konstitusional. Ya. Negara monarki konstitusional misalnya, seperti misalnya Inggris, itu kan sudah jelas jemaah sekalian. Ya. Yang mengendalikan day-to-day kekuasaan adalah Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri dipilih oleh masyarakat. Jadi dipilih oleh masyarakat, ada mekanismenya. Jadi tidak pernah terjadi masalah di sana. Begitu selesai satu, yang lain muncul. Ya, sering kita saksikan di Inggris, terkadang Perdana Menteri hanya bertahan 1 tahun, bahkan pernah 6 bulan diganti. Tapi kenapa tidak ada masalah? Karena sudah ada mekanismenya, sudah ada sistemnya. Ya. Rajanya juga begitu, sudah ada mekanismenya. Begitu Ratu Elizabeth meninggal, digantikan oleh anaknya. Tidak ada perebutan kekuasaan. Kenapa? Kalau raja, ya konstitusinya begitu. Setelah yang meninggal, rajanya meninggal, diganti oleh anaknya yang paling tua. Itu kalau di Inggris. Nah, jadi sudah jelas, tidak ada pertumpahan darah. Masa iya negara-negara, bangsa-bangsa punya mekanisme suksesi. Sementara Islam yang katanya sempurna, mencakup segala-galanya, tidak mengatur masalah suksesi.
Islam dibanggakan mengatur, menggunting kuku pun diatur. Dari kelingking kiri ke kanan sini. Ya. Kalau kita memotong kuku dari kiri sini dulu, ke sini, baru bergabung ke sini. Mana itu terakhir sini. Ya, seperti itu. Ada semuanya. Ya. Kita diatur misalnya setiap minggu, kalau bisa menggunting kuku setiap hari Jumat misalnya. Masa diatur seperti itu? Masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Masa Islam mengatur semua itu sementara tidak diatur bagaimana terjadinya penggantian kekuasaan, suksesi. Dan ini yang terjadi pada Islam sekarang. Tidak jelas siapa pemimpinnya. Ingat, yang namanya Prabowo bukan pemimpin Islam, itu Presiden Indonesia. Yang namanya Pak Anwar Ibrahim bukan pemimpin Islam, itu adalah Perdana Menterinya Malaysia, kan begitu. Ya. Jadi bukan. Yang namanya Raja Salman itu bukan pemimpinnya Islam, itu rajanya Saudi. Ya. Jadi harus dibedakan. Kalau yang namanya pemimpin Islam berlaku seluruh dunia. Nah sekarang siapa pemimpinnya Islam seluruh dunia? Seperti Paus kemarin yang meninggal. Ya. Paus ini meninggal dunia ada mekanismenya. Begitu dia meninggal, tanggal 15 nanti atau tanggal 5 nanti ini, tanggal 5 kalau tidak salah ini, 5 Mei ini, ada konklav namanya. Apa itu konklav? Semua uskup agung dari seluruh dunia yang memenuhi syarat berkumpul memilih uskup berikutnya. Luar biasa. Jadi ada. Jadi tidak pernah terjadi kekosongan kekuasaan. Ya. Tidak pernah terjadi perebutan kekuasaan juga. Jadi nanti itu konklav namanya, berkumpulnya para uskup agung dari seluruh dunia di sebuah tempat di Vatikan, lalu kemudian tertutup. Kenapa tertutup? Supaya tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Ya. Mereka bermusyawarah di sana beberapa, bahkan biasa sampai 1-2 hari. Nah setelah nanti itu kemudian diputuskan siapa yang akan menjadi paus berikutnya. Karena tertutup, tidak ada orang boleh masuk, bagaimana orang luar bisa tahu? Nah nanti kemudian ada cerobong asap keluar. Kalau asap sudah keluar dari cerobong asap itu, maka itu menunjukkan bahwa paus baru sudah terpilih. Luar biasa. Katolik ada pemimpinnya, Islam nggak ada. Padahal katanya agama sempurna. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Katanya sempurna ini agama. Tapi kok tidak ada pemimpinnya? Kenapa? Karena mekanisme suksesi dari awal sudah kurang dipahami. Padahal ini Al-Quran lengkap sekali, jemaah sekali. Ya. Lengkap sekali. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia, kita tutup dengan ayat-ayat yang mendukungnya. Ya. Surat Al-Baqarah. Nah jadi kenapa Nabi Yakub selalu mengingat Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf itu adalah Nabi Allah juga. Mengingat Yusuf sama dengan mengingat Allah. Ya, mengingat Yusuf sama dengan mengingat Allah. Mengingat Nabi Muhammad sama dengan mengingat Allah. Ya. Karena Allah selalu bersamanya. Sama dengan berselawat kepada Nabi, hakikatnya berselawat kepada Allah. Kenapa? Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Allah dan malaikat selalu berselawat kepada Nabi. Maka Al-Quran mengatakan, Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku. Bagaimana mengingat Allah? Allah kan tidak pernah kita jumpai, tidak pernah kita lihat. Dengan menghubungkan benda-benda dengan Allah sama dengan mengingat Allah. Apalagi orang yang datang diutus langsung oleh Allah membawa ajaran, maka sama dengan mewakili Allah di muka bumi. Maka mengingatnya sama dengan mengingat Allah. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa bertabu dan carilah ilahi untuk sampai kepada Allah al-wasilah. Nah wasilahnya pada saat itu adalah Yusuf. Yakub, iya, tapi Yakub kan sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Karena sudah sangat tua, tentu dia akan butuh pengganti. Maka wasilah berikutnya adalah Nabi Yusuf. Inilah juga yang dicari oleh Nabi Yakub sebetulnya ini. Wa bertabu ilaihil wasilah. Jadi Nabi Yakub pun ikut mencari Yusuf dengan bersedih. Ya. Sampai sekarang dia yakin kalau Yusuf masih hidup. Kenapa? Karena Allah tahu, Nabi Yakub tahu persis, Allah tidak mungkin membiarkan agama tanpa penerus. Wabtagu ilaihil wasilah. Baru wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguhlah di jalannya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita diskusi, kita lihat hadis berikut ini dulu ya.
Allah berfirman, Nabi bersabda di sini, ya. Ini dari Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini adalah disebut dengan hadis qudsi. Kenapa? Karena ada kata Allah berfirman di sini. Hadis Bukhari. Hadis tetapi ada kata Allah berfirman-nya. Yaqulullah ta'ala ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, saya sesuai dengan dugaan, sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau dia menyangka aku positif, aku pun menyangkanya positif. Contohnya Nabi Yakub tadinya. Dia bersangka kepada Allah, kalau tidak mungkin Allah menyanyiakan agamanya, maka Allah juga memelihara Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub masih yakin kalau Yusuf ada, Allah memelihara Nabi Yusuf. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya akan bersama dia, bersama hambaku, idza dzakarani, apabila dia mengingat aku. Jadi coba lihat. Sama tadi ayatnya kan, surat Al-Baqarah ayat 193, fadhkuruni adzkurukum nih. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya, bersama hamba ini, apabila hambaku itu mengingatku. Fa'in dzakarani fi nafsihi, maka apabila hambaku mengingatku di dalam dirinya, di dalam nafsnya, dzakartu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Kalau dia menyebutku di dalam dirinya, aku pun menyebutnya di dalam diriku, kata Tuhan. Fa'in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i, dzakartu fi mala'i khairin minhum. Dan apabila hamba itu mengingat aku atau menyebut namaku di dalam kelompok, dalam jumlah orang-orang banyak, dzakartu, aku pun akan menyebutnya atau mengingatnya fi mala'i khairin minhum, pada kumpulan yang lebih baik daripada mereka, yaitu kumpulannya para malaikat. Jadi kalau kita bermajelis seperti ini selalu menyebut nama Allah, maka Allah juga akan menyebut kita di dalam majelisnya yang lebih besar dan lebih baik daripada kita. Suara Ustadz hilang ya? Iya, suaranya nggak ada. Iya, hilang suaranya. Sabar Mi menunggu. Iya, ini jaringannya di sini kurang bagus ini. Sama Terus Hujan nggak Jakarta yuk? di Kuala Lumpur pun enggak tuh, hilang. ditunggu aja sebentar. Gerimis Bu, Jakarta daerah Tebet nih. Ya udah. Jakarta Ya, masuk, Utara Ustaz. nih hujan nih, tapi udah berhenti. Tadi hujan. Di Kuala Lumpur pun hilang suaranya. Oh iya Pak Jamal. Ya kan, Kuala Lumpur hilang. Soalnya pemilik suara lagi keluar Pak Jamal. Oh, Nah sekarang kita masuk lagi Pak Jamal ya. Nah sekarang kita teruskan tadi. Jadi kita sudah sampai tadi di sini ya. Jadi kita ulangi lagi sedikit ya. Jadi Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, saya sesuai dengan dugaan prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya apabila dia selalu mengingatku atau menyebutku. Fa in dzakarani fi nafsihi, apabila dia hambaku menyebut atau mengingat aku dalam dirinya, dalam nafsnya, dzakartu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya dalam diriku, kata Tuhan. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila dia hambaku mengingat, menyebut aku di dalam kelompok orang-orang, dzakartu fi mala'in khairin minhum, aku pun akan menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik daripada mereka, yaitu kelompoknya para malaikat. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, syibrin, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku pun mendekatinya dengan sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an, apabila hambaku mendekatiku atau mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an,
Aku pun akan mendekatinya sedepah. Sedepah itu lebih banyak dari sata. Sedepah. Wa in atani yamshi, apabila hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah. Aku akan mendekatinya atau mendatanginya dengan berlari. Coba kita lihat. Nah, inilah yang selalu dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi Yakub tadinya. Sehingga Allah selalu bersamanya, bersama dengan Nabi Yakub dan bersama dengan Nabi Yusuf. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau khilaf dan salah, maka itu murni dari kekhilafan dan kesalahan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, jangan disimpan dalam hati. Ambillah yang datang dari Allah SWT, karena yang datang dari Allah itulah yang benar, dan itu adalah dari kitab suci Allah Rabbul Alamin. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Bagaimana kira-kira kita bisa ambil hikmahnya Ustaz? Nabi Yakub kan dengan mimpinya Nabi Yusuf, kan beliau yakin bahwa Nabi Yusuf itu tidak akan, artinya tidak wafat kan. Karena dengan tafsir mimpi itu semua keluarga akan berkumpul dengan satu matahari, satu bintang, dan 11 yang sujud itu. Nah, kenapa sampai dengan sedih yang begitu mendalam, sampai matanya menjadi tidak melihat? Hikmahnya kira-kira apa itu, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya, pertama sekali hikmahnya adalah bahwa Nabi Yakub yakin sekali, baik dengan mimpi ataupun tanpa mimpi, yakin kalau agama ini tidak mungkin terputus, tidak mungkin futur, selalu akan berkelanjutan. Jadi agama ini berkelanjutan. Yang namanya agama berkelanjutan itu nabi-nabi dan penggantinya berkelanjutan, tidak mungkin terputus. Ini harus diyakini. Inilah yang membuat Nabi Yakub selalu optimis. Yang kedua, kenapa harus bersedih? Ini mengajarkan kepada kita bahwa yang harus kita sedihkan dalam kehidupan ini bukan berkaitan dengan kepentingan dunia kita atau diri kita, tapi berkaitan dengan agama. Karena berkaitan dengan agama ini, berkaitan dengan pengganti Nabi ini adalah berkaitan dengan keselamatan seluruh manusia. Jadi kita tidak boleh bersedih tadi. Janganlah bersedih atas mereka. Kalau kita kehilangan barang-barang, nggak usah bersedih. Ya. Kita tuh lahir dalam keadaan tidak punya barang-barang. Lalu kapan kita boleh bersedih? Karena kesedihan itu ada pada diri kita. Nah, kesedihan itu menjadi positif adalah apabila berkenaan dengan tidak adanya pengganti kenabian. Karena dengan tidak adanya pengganti kenabian, akan terjadi malapetaka kemanusiaan. Dan sekarang kita semuanya menjadi saksi. Kenapa umat Islam dibantai terus-menerus di Gaza sampai sekarang? Karena tidak ada pengganti kenabian. Ya. Sampai detik ini, orang Gaza yang dibunuh oleh Israel sudah 60.000 lebih. Akses makanan tidak ada. Ya. Lalu di mana umat Islam yang lain? Ya tidak ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah kepala negaranya. Kepala negaranya adalah ikut sama Amerika semuanya. Jadi tidak ada yang peduli kepada Palestina, pada Gaza. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini harusnya kita belajar dari situ. Inilah pelajaran yang kita ambil daripada surat Yusuf ini, yang berbicara tentang Nabi Yakub, terutama kesedihan Nabi Yakub berkenaan dengan Nabi Yusuf. Jadi dengan demikian, cerita Nabi Yusuf ini adalah cerita suksesi kenabian dari dalam hal ini Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Jadi kita terlalu melankolis kalau dianggap Yusuf ini hanya cerita tentang romantika, dan ada yang menganggap seperti itu saja. Padahal ini cerita Nabi Yakub ini mulai daripada mimpinya sampai nanti di akhir cerita ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf dan bersujud semuanya menunjukkan adanya suksesi. Dan suksesi itu telah dipatenkan setelah mereka berkumpul semuanya dan sujud kepada Nabi Yusuf, termasuk Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf di akhir surat nantinya. Ada lagi yang lain? Silakan Mbak Intan yang raise hand. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ustadz, menarik ini ke lingkup yang lebih kecil ya, ke lingkup keluarga, pendidikan anak gitu. Kan Nabi Yakub
tahu anak-anaknya bohong, tapi tadi dikatakan Nabi diam aja gitu ya. Nah, sementara kan saya kayaknya kalau sebagai orang tua kalau tahu anak saya bohong, kayaknya pingin ngasih tahu gitu, pingin ngenasihatin, oh kamu jangan begitu, mama tahu kamu bohong gitu. Nah, ini kira-kira gimana mengambil hikmah kebijaksanaannya Yakub gitu Ustadz ke lingkup pendidikan anak. Kemudian kedua, misalnya juga kan kalau dalam cerita itu kan saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf karena menganggap ayahnya lebih sayang kepada Yusuf gitu ya. Terlepas dari Yusuf adalah dianggap penerus kenabian oleh ayahnya. Nah, sebenarnya ini yang mana lebih dulu, Ustadz? Nabi Yakub memang menunjukkan sayang yang luar biasa kepada Yusuf sehingga saudara-saudaranya iri, gitu ya? Atau pada dasarnya memang saudara-saudaranya itu sudah punya iri hati dan dengki. Jadi walaupun di luar itu Nabi Yakub menunjukkan keadilan yang sama, ya saudara-saudaranya tetap akan iri saja, gitu. Nah, ketiga, dalam lingkup orang tua yang punya anak lebih dari satu, sebenarnya apakah wajar boleh kalau kecenderungan hati orang tua itu jatuh ke salah satu anak atau dua anak lah gitu yang dianggap punya kelebihan dengan alasan apapun gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama dulu tentang sabar dan menahan diri tadi, Sabrun dan Kazim. Nah, kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan kepada anaknya kamu bohong seperti yang Intan katakan kepada anaknya? Karena tidak punya data. Ya, kalau dia mengatakan kamu bohong, walaupun dia tahu tapi tidak punya data, ingat kalau berkaitan dengan kejadian empirik, kejadian kejadian indrawi itu harus ada datanya. Seperti yang kita katakan tadi, orang hamil tidak menunjukkan dia berzina. Ya. Barang yang masuk dalam karungnya Benyamin tidak menunjukkan bahwa dia pencuri. Karena harus ada data yang jelas. Ya. Makanya untuk menuduh orang itu berzina kan harus ada 4 saksi yang menyaksikan perbuatan itu. Nah, pertanyaan ada nggak yang menyaksikan itu kepada Maryam? Kan tidak ada. Dengan demikian tidak bisa mengatakan bahwa Maryam itu hamil karena berzina. Inilah kesalahannya orang Yahudi pada saat itu. Jadi ingat, wanita yang gadis dan hamil tidak menjadi bukti kalau dia berzina. Dia hanya bukti kalau dia mengandung. Orang hamil itu menunjukkan dia mengandung. Dia akan punya anak. Itu aja. Ya, tadi ditemukan piala raja di karungnya Benyamin, ya itu saja buktinya bahwa ada piala raja di tempatnya Benyamin. Tidak menjadi bukti kalau Benyamin pencuri. Kalau ada orang di mobilnya ditemukan sabu-sabu atau kadada kalau bahasa Malaysia, itu bukan menunjukkan bahwa dia pengedar. Bukti hanya bahwa di mobilnya ada begitu. Tapi apakah dia punya? Belum dibuktikan, harus dibuktikan lagi berikutnya. Ya. Jadi itu hanya relasi antara dada dan mobilnya, bukan relasi antara dia dengan dada atau dengan narkotik itu. Jadi ini kalau berkaitan dengan yang empirik itu yang indrawi harus dibuktikan. Ketika kita mengatakan kamu pembohong tapi tidak bisa menunjukkan bukti, itu menuduh namanya. Ya. Ya, sekarang apa yang bisa dilakukan Nabi Yakub untuk mengatakan kamu bohong? Dia tahu kalau dia bohong, tapi buktinya apa? Begitu. Ya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya ini menyembunyikan bukti itu semuanya. Ya. Rapih mereka. Perkongsiannya, persekongkolannya mereka itu rapih. Ya, 10 orang ini. Seandainya Nabi Yakub mengintip dari jauh dan kemudian dipotret, kalau sudah ada potret pada saat itu, ya ada buktinya. Ataukah dia mencari orang untuk menjadi bukti 2 orang atau 4 orang, ya baru. Tapi kalau tidak ada, itu tidak bisa. Kita saja melihat seseorang saja tidak bisa menjadi bukti. Dalam berzina misalnya harus 4 orang, bayangkan. Nah, jadi hal seperti itu terjadi. Nabi Yakub tentu tidak mungkin mengatakan kamu bohong, karena harus ada bukti. Kalau kita mengatakan pada seorang kamu bohong, berarti harus ada buktinya. Apa buktinya dia berbohong? Nah, ketika tidak ada buktinya, maka lebih baik diam saja, menahan diri. Sabar tadi, Sabran Jamila, dan juga Kazim, menahan diri. Yang kedua tadi, berkenaan dengan Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Apakah memang Nabi Yakub pilih kasih? Bukan karena pilih kasih karena dia anaknya, tapi karena pengganti kenabian. Nah, apakah dia tahu sebelumnya? Ya, Nabi tahu. Sebetulnya persoalan pengganti senabian itu sudah selesai di alam malakut namanya sebetulnya. Konsepnya sudah selesai di alam malakut.
Jadi Nabi Yakub tahu bahkan bahwa nanti akan ada anaknya Nabi Yusuf akan menggantinya. Ya, kenapa? Dia menerima wahyu kan. Seperti tadi misalnya Nabi Yahya, kita lihat, mungkin Intan tadi sudah ikut waktu kita buka surat Maryam. Belum hamil istrinya kan sudah ada pemberitaan dari Tuhan. Wahai Zakaria, nanti istrimu hamil. Namanya Yahya tadi, sudah diberi nama Yahya. Padahal belum hamil. Ya. Maryam juga begitu. Sebelum hamil sudah disampaikan oleh Allah melalui malaikat. Wahai Maryam, nanti kamu akan hamil. Maryam heran. Bagaimana saya bisa hamil? Saya nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki, kata Maryam. Surat Al-Imran. Maka malaikat mengatakan, ya begitulah yang dikehendaki Allah pada diri kamu. Coba. Jadi ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi sudah disampaikan bahwa Yusuf ini akan menjadi penggantinya. Dan karenanya dia sayang. Kesayangannya bukan sebagai anak, tetapi sebagai suksesor. Kalau sebagai anak, Nabi harus adil, semuanya sama. Nah, makanya sampai kepada yang ketiga. Apakah boleh kita menunjukkan perhatian kita khusus kepada anak kita saja, satu atau dua orang misalnya, dengan mengabaikan yang tidak boleh, karena itu tidak adil namanya. Ya, semua anak kita lahir dalam keadaan bukan kehendak. Kita punya anak 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 12 seperti Nabi Yakub tadinya, tidak ada satupun anak secara biologis mau dilahirkan. Yang mau itu adalah orang tua. Ketika dia lahir, kita yang melahirkan, kita yang berkehendak. Maka adalah tidak adil kalau kita memilah-milah cinta kasih kita kepada mereka. Sejahat apapun mereka, tidak pernah bisa jadi bekas anak. Dia tetap anak. Dan kelahirannya tetap tanggung jawab kita. Oleh sebab itulah, kita tetap harus peduli kepadanya, cinta kepadanya, tidak boleh membeda-bedakannya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama pertanyaan Intan tadinya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dibukakan pintu-pintu hatinya untuk selalu belajar dari Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran, karena Allah itulah guru sebaik-baiknya, gurunya segala guru, dan Al-Quran adalah merupakan buku yang setinggi-tinggi kebenaran pengetahuannya. Walafu minkum. Ustadz, ada satu lagi ada lagi ya. Di chatroom dari Pak Burhan. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Tan. Selamat menjadi ibu yang baik Tan ya. Amin, terima kasih Ustadz. Sekarang kita ke Pak Burhan, AB Singapura. Sabar itu tidak ada batasnya, namun dalam hal duniawi apakah sabar itu enggak ada batasnya. Jadi dalam keadaan duniawi pun Pak Burhan tidak ada batasnya. Ya. Apa batasnya kalau seandainya ada batasnya? Yaitu pertolongan ataukah apa yang kita misalnya kita belum punya anak. Kan ada orang di antara kita belum punya anak. Dia tetap berusaha ya semaksimal mungkin. Nah, kapan batas kesabarannya? Setelah punya anak, kamu gitu. Kan ada orang 5 tahun, bahkan ada 10 tahun baru punya anak. Nabi Zakaria tadinya itu sudah tua sekali baru punya anak. Jadi sampai batas kesabarannya apa? Ketika dia sudah punya anak. Seperti itu Pak Burhan. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit, dia harus sabar. Sampai kapan batas kesabarannya? Sampai dia sembuh. Atau dia meninggal dunia. Seperti itu. Jadi kalau dalam pengertian batas sabar, saya sudah tidak sabar lagi. Saya sekarang ingin minum bunuh diri ya. Tidak boleh, bukan sabar namanya Pak Burhan. Ya. Batas sabar itu adalah pertolongan Allah atau datangnya apa yang kita inginkan, seperti itu. Ketika belum datang kita inginkan, berarti kita harus masih sabar, seperti itu. Jadi kalau kita sebut sabar itu seandainya kita kasih batas cuma 2, pertolongan Allah yaitu datangnya yang kita inginkan seperti tadi punya anak, atau yang kedua kematian. Itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.